Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar semuanya penggemar setia IDC? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan khususnya sehat iman dan Islam. Baik, dalam video yang singkat ini saya akan menyampaikan beberapa pesan dan sekaligus juga memohon maaf karena sudah sekitar 2 minggu kegiatan ruqyah secara personal itu kami off-kan gitu. Kami tutup dulu karena banyak kewajiban-kewajiban yang harus kami penuhi. Intinya banyak kesibukan-kesibukan yang tidak mungkin ditinggalkan gitu. Jadi saya memohonkan maaf dan tim juga memohonkan maaf karena kita tidak bisa melayani dulu gitu. Tapi insya Allah mulai hari besok sampai seterusnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita luang untuk melayani semua orang-orang yang ingin diterapi. Ada pesan penting yang harus disampaikan oleh saya pribadi untuk para pasien yang ingin diruqyah ataupun juga para pasien yang sudah mendapatkan jadwal untuk diruqyah oleh tim kami ya. Ada pesan yang paling penting harus ditekankan dan harus diingat diri kita untuk diri kita ya, dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bahwa sebetulnya ruqyah itu dilarang bergantung gitu. Jadi kita tidak boleh bergantung kepada ruqyah karena afdolnya ruqyah itu sebetulnya sendiri. Bagusnya itu sendiri. Jadi jangan bergantung, takutnya ada sifat syirik dalam diri, dalam hati kita. Takutnya kayak begini nih, misalkan orang diruqyah nih, terus sembuh. Wah, diruqyah sama orang ini ternyata efektif, mujarab gitu. Sembuh saya gitu. Itu udah mulai ada poin benih-benih kesyirikan, dan yang kami takutkan itu ucapan-ucapan seperti itu. Jadi itu tanggung jawabnya jadi berat gitu kepada kami atau kepada orang-orang yang berprofesi sebagai peruqyah gitu. Sebetulnya saya sih bukan peruqyah yang original ya, maksudnya saya tuh cuma bisa aja pengalaman terus karena memang belajar dan jiwa saya memang bakti sosial lah intinya gitu. Saya ingin berpartisipasi dalam tolong menolong antar sesama, jadi ya lewat ruqyah gitu. Adapun kalau rekomendasi, sebetulnya banyak ustadz-ustadz yang ada di Bandung yang bergelut di ruqyah syariah gitu, banyak banget, dan teman-teman boleh menghubungi beliau-beliau yang lebih fasih dan yang lebih benar-benar layak dibanding saya pribadi, terutama ya tim kami Inventor Dakwah. Tapi terlepas dari semua itu juga sebetulnya jangan bergantung kepada peruqyah gitu. Karena afdolnya ruqyah ingat sendiri gitu. Banyaklah searching di YouTube ya, hukum-hukum ruqyah gitu. Ustadz Muhammad Faizar ya, Dr. Indra Permana, Ustadz Nuruddin Al-Indonesia rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau-beliau, guru-guru kita. Nah, banyaklah referensi-referensi yang membahas tentang kaidah-kaidah ruqyah, bagaimana hukumnya ruqyah dan afdolnya ruqyah itu sebetulnya ya sendiri gitu. Jadi jangan bergantung. Cuman memang beberapa kasus, ada kasus-kasus yang tidak bisa diruqyah sama diri sendiri. Karena kebanyakan gangguan jin yang paling parah itu sampai bisa menghilangkan kesadaran. Nah, mungkin kasus-kasus seperti ini yang tidak bisa yang tidak cukup diruqyah oleh diri sendiri gitu. Karena menghilangkan kesadaran, jadi perlu dorongan. Jadi kami sebagai orang-orang yang meruqyah pada waktu itu, pada saat itu, ya kita hanya bisa mendorong, membantu, mensupport, ya sekaligus membacakan ayat-ayat Al-Quran. Nah, di dalam surat At-Taubah ayat 51 ya, ini ayat yang dimana benar-benar ia memberikan kejelasan tentang tawakal kita kepada Allah.
Jadi ketika diruqyah itu cukuplah Allah yang menolong kita, yang melindungi kita gitu. Jadi jangan ada ilah-ilah yang lain gitu. Jangan ada hamba-hamba bahkan makhluk-makhluk yang ingin yang dijadikan perantara oleh kita gitu. Bergantung maksudnya gitu ya. Nah, baik kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana ala wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Artinya, katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman. Jadi sudah jelas dalam ayat ini bahwa Allah lah tempat bertawakal. Dan di ayat pertama ini dibahas ya, dijelasin. Tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Jadi kalau ternyata gangguan jin itu sudah Allah tetapkan dalam diri kita, berarti Allah Subhanahu wa taala ada maksud tertentu gitu. Kenapa kok kita punya penyakit gangguan jin gitu? Jadikan itu sebagai wasilah gitu. Karena hakikatnya kita tuh tidak harus selalu ingin ibadah tuh enak-enak aja. Karena ibadah itu kan ya kadang enak, kadang juga menggoda kita, ya bikin susah untuk beribadah gitu ya. Itu memang resiko sebagai hamba-hamba Allah yang diuji gitu. Jadi sebelum kita benar-benar maksudnya kita tidak akan langsung dicap beriman oleh Allah sebelum ada ujian-ujian yang Allah berikan. Nah, bisa jadi gangguan-gangguan jin yang kita alami itu merupakan maksud tertentu Allah Subhanahu wa taala, rahasia Allah untuk membuat kita menjawab semua teka-teki dalam hidup ini gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di vlog kali ini. Sekali lagi mohon maaf kepada para pasien yang sudah mendapatkan jadwal ya, tetapi ternyata di cancel kemarin-kemarin. Mohon maaf sekali lagi. Insya Allah mulai besok ruqyah personal akan kembali dijalankan agendanya. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua. Ingat sekali lagi ya teman-teman, jangan bergantung kepada peruqyah, kepada siapapun. Bergantunglah kepada Al-Qur'anul Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'an itu sudah dijamin oleh Allah akan menjadi obat dan rahmat untuk kita semua. Baik, semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Kesalahan datangnya dari diri saya pribadi dan kebenaran tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat luang dan waktu ya. Qul li hadzal warahmatullahi wabarakatuh.